أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ridallahu ma'ahu wa ma'al khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la tahsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jamaah kajian qabla iftar, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita pada sore hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangi salah satu dari rumah-rumah Allah untuk belajar bersama. Salah satu dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilmu. Ilmu ini yang nanti akan bermanfaat untuk kita, akan menjadikan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat semua isi-isinya. Di dunia itu kata Rasulullah semuanya terlaknat, bahkan seluruhnya yang ada di dalamnya juga terlaknat. Illa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrullah. Orang-orang yang suka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu wal mu'allim wal muta'allim.
dan orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita semuanya diberikan predikat mu'alim wal muta'allim, belajar dan mengajarkan ilmu, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak lupa monggo sareng-sareng kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan solawat kita, semoga Allah paringi kita sedanten kemudahan kelak di yaumul akhir dibantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah niki kita sudah masuk di Ramadan yang hampir ke-20. Insya Allah pada maghrib kita masuk 19 gitu. Tasih 19. Hampir masuk ke 20. Hampir masuk Ramadan 20. Ya monggo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sama-sama bermuhasabah. Apakah Ramadan yang sudah kita lalui selama ini itu sudah maksimal dari amal-amal kita? Kalau belum, masih ada sisa 12 hari lagi. Nah, di 12 hari lagi ini monggo ya kita sareng-sareng. Kalau bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ngencengke apa? Ngencengke sapu. Sapu itu dikencengke. Untuk apa? Biar lebih maksimal dalam amal. Biar mohon maaf yang dipikir bukan hanya makan saja. Kencengkan sapunya. Biar memaksimalkan akhir Ramadan. Karena akhir Ramadan itu pahalanya berkali-kali lipat. Akhir Ramadan itu pahalanya dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Bahkan di dalamnya ada satu malam. Satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Yang Allah sampaikan khairun min alfi syahr. Lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Satu malam lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kenapa? Karena di malam itu ya, adalah malam turunnya Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nuzulul Quran itu seharusnya di 10 akhir. Nih, tapi biasanya kita memperingati nuzul Quran 17 Ramadan. Nah, niku mboten ngertos sejarahnya dari mana. Kalau kita melihat bagaimana ketika surat Al-Qadar itu turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, malam Lailatul Qadar itu Masya Allah luar biasa. Ya. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat karena mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Padahal hanya
satu malam. Padahal hanya satu malam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sarung-sarung. Semoga nanti di akhir-akhir Ramadan kita tidak sampai berudzur. Kita lebih banyak tilawah kita, lebih banyak qiyamul lail kita, lebih banyak berada di dalam masjid. Ya, mugi-mugi kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah insyaallah niki materi terakhir. Materi terakhir Allah insyaallah di bulan Ramadan ini insyaallah kami sampaikan bagaimana di dalam Al-Qur'an itu ternyata ada 6 sebab rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 kondisi, 6 golongan orang-orang yang rezekinya oleh Allah itu dijamin dan termaktub dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kawula badhe bercerita sekedap. Beberapa bulan yang lalu di bulan Januari ada seorang jamaah umroh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kawula dengan Ustaz Didik Widianto ingkang kagungan KRT di Sukorejo niku kepasrahan saking Ustaz kawula dari Solo, punya biro travel haji dan umroh. Kemudian dibuka cabang di Sukorejo dan dipasrahkan ke alumni-alumni. Lah kula nggih bingung. Kawula nggih dereng pernah umroh, yang pernah Ustaz Didi. Akhirnya kantornya dijadikan di tokonya. Itu dari Ustaz kami di Solo. Suatu ketika ada seorang jamaah umroh yang kami ikut mengantarkan sampai di rest area, itu yang harusnya umroh di bulan Desember, kemudian mundur sampai bulan Januari. Orang Temanggung di daerah Lowongu, ngertos Lowongu nggih Bapak Ibu? Masuk saderengipun Candi Roto mlebet tebih sanget niku. Alas-alas niku. Ada seorang jamaah yang ikut mendaftarkan itu hanya punya uang, mohon maaf 10 juta. 10 juta. Kemudian mendaftar di bulan Desember. Qadarullah pada waktu itu ya dari panitia, dari tim menyampaikan ini masih kurang Bapak, tapi insya Allah nanti dicukupi. Nggih siap. Insya Allah makin wonten dalanipun. Nah, ketika mau hari H di bulan Desember, ternyata belum juga keluar visanya. Visanya belum keluar. Kemudian tes kesehatan suntik meningitisnya juga belum keluar. Akhirnya diundur sampai bulan Januari. Ya, ternyata juga masih ada kekurangan. Yang luar biasa dari bulan September, November sampai ke Januari itu tiba-tiba bisa melunasi. Ya. Kemudian tapi masih ada kekurangan biaya sekitar 1 atau 2 juta. Kemudian dilunasi oleh Ustaz Didi. Ustaz Didi dilunasi, kemudian bisa berangkat di bulan Desember. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kisah yang luar biasa bukan di situ. Kisah yang luar biasa saya kisahkan tentang jamaah ini yang umroh. Kami sudah minta izin dengan beliau untuk menceritakan di jamaah pengajian. Dan ini sering kami ceritakan dan saat ini juga ikut menceritakan.
bapak ini anaknya 3. Bapak ini anaknya 3. Tiga-tiganya masuk di pesantren dan tiga-tiganya adalah para penghafal Al-Quran. Tiga-tiganya para penghafal Al-Quran. Tapi yang dijadikan ujian bagi bapak ini adalah istrinya. Mohon maaf Bapak Ibu, istrinya bapak ini dalam tanda kutip tidak waras, tapi pakai cadar. Ketika dibawa ke toko mendaftarkan umroh itu, kita tidak tahu semua barang itu diambil, mau dibeli, diambil, dimasukkan, ditaruh di kasir, kemudian dikembalikan lagi sama bapaknya, sama suaminya dikembalikan lagi. Terus tiba-tiba suaminya ini bercerita, mohon maaf Ustaz, istri saya itu begini. Oh tidak apa-apa Bapak. Ya. Akhirnya yang luar biasa, keinginan beliau untuk umroh itu, walaupun beliau hanya seorang petani, dengan mendaftarkan hanya bermodal mohon maaf 10 juta itu, akhirnya bisa lunas. Ya. Dan beliau menyampaikan ke kami di panitia, yang menjadikan panitia itu jadi was-was. Beliau tidak punya HP. Jadi di sana itu kita titipkan sama mutawifnya, sama ustadz kami yang di sana. Ustadz kami titip tidak bawa HP, pokoknya diawasi. Ya. Keinginan umrohnya beliau pengen berdoa satu, istrinya biar bisa sembuh. Dengan segala kekurangannya itu, Masya Allah, ujiannya berat sekali, sabar sekali. Bahkan mohon maaf, dari keluarga istrinya itu pernah sampai menyampaikan kepada bapak tadi, udah dilepas saja, tidak apa-apa, diceraikan tidak apa-apa, bapak nyari lagi yang lain. Tidak, istri saya itu bagian dari doa saya, istri saya itu bagian dari pahala saya tidak akan lepas. Akhirnya bisa umroh dengan segala kekurangan, kemudian alhamdulillah dipenuhi sama Ustaz Didi. Ada beberapa kekurangan, tapi biaya umrohnya itu bisa full. Ya. Ketika ditanya sama Ustadz, Bapak kok dalam jarak Desember harusnya sudah lunas, tapi belum 1 bulan itu kok bisa melunasi? Itu uang dari siapa Pak? Tanya gitu. Alhamdulillah Ustaz, tidak tahu Ustaz, tiba-tiba ada aja. Saya di kebun nyari apa, saya jual ke pasar, laku semua Ustaz. Laku semua. Dan Masya Allah, Allah paringi kemudahan. Kami juga heran. Dan yang luar biasa, ketika Ustaz Didi ini memenuhi kekurangannya, tiba-tiba beliau mendapatkan panggilan untuk jadi mutawif dari Jakarta dan diumrohkan gratis. Allah jawab langsung. Akhirnya pulang dihentikan kali Ustaz Didi. Ustaz, yang kemarin yang lunasi saya aja, biar saya yang kepanggil. Saya belum pernah. Kalau biar ngeten, tidak tahu Ustaz. Emang takdir Allah itu tidak ada yang tahu. Masya Allah, luar biasa. Ketika menjalani sampai di sana, bapak ini menyampaikan, saya tidak mau di hotel. Dan mohon maaf,
selama di Masjidil Haram, baik Nabawi dan Masjidil Haram di Makkah dan di Madinah, bapak ini selalu di masjid terus sampai mutawifnya yang bingung karena tidak bisa komunikasi, tidak punya HP. Akhirnya pada waktu itu mutawifnya ada dua, ada yang dari sana teman kami yang alumni, ada yang dari di Madinah. Itu kemudian kita minta untuk jaga bapak ini. Pokoknya bapak ini dijaga, jangan sampai hilang karena tidak bawa HP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan sesuatu yang tidak disangka-sangka kepada hambanya. Kita tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki seorang hamba. Ternyata di dalam Al-Quran termaktub 6 golongan orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang termaktub dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Golongan orang yang pertama yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Maka dalam Al-Quran surat At-Talaq Allah menyampaikan, "Wa may yattaqillah," dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Setiap kali ada kesusahan, setiap kali ada kesempitan, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Seperti tadi, hanya seorang petani, tapi karena punya niat azam yang besar untuk bisa umroh, ternyata Allah paringi. Kadang kita yang sudah punya berlebih untuk berangkat saja, kadang kita berat, kita membuatnya. Ya, itu bagian dari rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, masih dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, golongan yang kedua, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Golongan yang kedua yang rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bertawakal. Tawakal itu, mohon maaf Bapak Ibu, tawakal itu berat. Ya. Maka dalam ayat Allah sampaikan, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah." Apabila kamu sudah berazam, sudah punya tekad yang kuat, sudah ikhtiar yang maksimal, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Maka ngapunten Bapak Ibu, kalau ada meme-meme atau post-post yang yang keliru, usaha itu tidak mengkhianati hasil, belum tentu. Usaha itu tidak mengkhianati hasil, belum tentu Bapak Ibu. Kadang kita berikhtiar maksimal, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya berikan kecukupan. Allah hanya memberikan cukup saja. Kadang ada orang yang tidak berusaha, ya mohon maaf, ya, duduk-duduk saja gitu, tapi Allah bisa berikan lebih. Nah, sekarang itu banyak orang yang menggunakan
dunia maya, berbisnis dengan menggunakan dunia maya, tapi menghasilkan banyak uang. Kawula niku dicurhati alumni asalnya dari Pelantungan, alumni Darul Arqam. Alumni Darul Arqam itu ada yang sudah menjadi seorang penulis komik Islami. Kerjaannya hanya di rumah gambar ngeten iki. Tapi masya Allah penghasilannya luar biasa. Ketika dibukukan pertama kali komiknya, ikut curhat kali kawula, satu produknya mendapatkan 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. Dan sudah mendapatkan tiga produk. Akhirnya beliau membuat di Pelantungan itu kandang ayam untuk orang tuanya. Dibuatkan. Nah, kemarin baru pulang dari Solo. Kemudian sekarang sudah masuk di tablik di PDM. Kemarin datang, Ustaz, ini cerita banyak hal, Masya Allah. Itu kerjanya di rumah. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Ibu, tetangganya itu gosipi. Kok ora tau ketok kerjane opo? Tiba-tiba punya motor baru. Tiba-tiba rumahnya jadi bagus. Tiba-tiba punya ini. Itu sampai suatu ketika suaminya pergi, istrinya ada di rumah, istrinya diomongi kali tetangganya. Suamimu itu kerja apa sih? Enggak, kenapa tiba-tiba punya motor baru? Iya. Nyapa dia? Kalau ini cerita kali kamu. Padahal tinggalnya di Solo, di tengah-tengah perkotaan. Di tengah-tengah perkotaan. Kok masih ada orang yang punya mindset, pemikiran seperti itu? Kalau heran. Akhirnya, alumni ini udah, kalau pagi berarti saya tidak boleh di rumah terus. Kalau begitu saya pagi harus ngajar. Akhirnya pagi ikut ngajar, biar kerja. kerja. Padahal di rumah ini bikin komik nih, Masya Allah. Dan komiknya beliau itu, gambaran-gambarannya sekarang dipakai oleh foundernya Ustadz Felixio. Itu alumni Darul Arqam. Di pondok kita tuh ampun tadi, buatan baik-baik kalau bahasanya orang seperti tidak baik-baik. Kalau ada yang merayakan Darul Arqam niku ampun tadi. Ya, alumninya ada yang sudah seperti itu. Bapak Ibu akan memberikan Allah Subhanahu. Maka fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila kita sudah berusaha ikhtiar yang maksimal, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah. Maka golongan kedua, golongan orang-orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, golongan orang yang ketiga yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang istiqomah melakukan salat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Salat itu penting sekali. Bahkan Allah sampaikan wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah, kata Allah. Bersabarlah dalam mengerjakannya. Kalimatnya aslinya adalah isbir, tapi ditambahi dengan toh di tengah-tengah. Itu menandakan bahwasanya sabarnya harus sungguh-sungguh. Ada penekanan dalam sabarnya. Wastabir.
dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Menjaga keluarga kita agar tetap terkondisi dalam sholat. Karena menjaga keluarga dalam perihal sholat niku, mohon maaf, berat sekali. Gitu, apalagi perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nah niki wa'mur ahlaka bisalat, dan perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Sampai-sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya disampaikan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, la nas'aluka rizqan, hei Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami tidak pernah meminta rezeki darimu, kami tidak pernah meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, kami Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada insyaallah. Maka nggih, mohon maaf Bapak Ibu kan dimuliakan Allah. Salat itu ternyata juga bisa menjadikan rezeki kita lancar kalau dilihat dari ayat ini. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan kalimat al-'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik seseorang itu yang ketika ada di dunia dan di akhirat, littaqwa, ketika ya, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sabit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza asobat ahlahu khososah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kondisi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mengalami khososah. Khososah niku kesusahan. Khososah niku kesusahan. Nada ahlahu bisolah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seluruh keluarganya untuk melakukan sholat. Sallu, kata Rasulullah. Ayo sholat. Qala Sabit, kemudian Sabit berkata, wa kanal anbiya'u alaihimus salam idza nazala bihim amrun faza'u ila shalah. Ya, maka kemudian Sabit radhiyallahu anhu ini mengatakan wa kanal anbiya, dan sesungguhnya para nabi-nabi terdahulu itu idza nazala bihim amrun, kalau mereka para nabi itu sedang mendapatkan kesusahan-kesusahan, ya, faza'u ila shalah, maka mereka bersegera menunaikan salat. Bapak Ibu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keterkaitan bagaimana ketika kita mendapatkan kesusahan, ujian-ujian, maka solusinya adalah kita dengan salat. Ya. Kemudian golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang mendapatkan rezeki dari Allah adalah orang-orang yang gemar beristighfar. Ya. Sebagaimana disampaikan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Lalu aku berkata, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Istighfarlah kalian, meminta tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit midrara, air hujan.
Ya, air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memperbanyak harta dan juga anak-anakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lakum jannatin. Ya. Dan Allah juga memberikan, ya, jannat ini dibahasakan oleh para mufassir kebun-kebun. Ya. Maka rizki itu bagian, kebun-kebun itu bagian dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini banyak yang diberikan kebun-kebun, nah itu bagian dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga menjadikan sungai-sungai itu sebagai rizki kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini senada dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang fadilah istighfar. Rasulullah sampaikan, man aktsaru minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan itu menjadi selalu ada pemecahnya, selalu ada jalan keluarnya. Wa min kulli dhikin makhrajan, dan dari setiap hal-hal yang hati ini terasa sempit, diri ini terasa sempit, maka Allah juga akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar kita, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, golongan kelima adalah orang yang gemar berinfak, sebagaimana termaktub dalam surat Saba ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya sesungguhnya, ya, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rezeki liman yasha', pada siapapun min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdirullah, dan pada setiap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apa-apa yang diinfakkan, yang kita infakkan dengan sesuatu, wa huwa yukhlifu, pasti ia akan kembali kepada kita. Apa yang kita infakkan itu semuanya akan kembali kepada kita. Wa huwa khairur raziqun, wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah, ya, ikhtiar. Ikhtiar ini adalah bagian dari kita diberikan rezeki atau jaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Maryam ayat 25, ketika Maryam dalam kondisi hamil, kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk goyang-goyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu digoyang. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilaika bijid'in nahlah tusakit 'alaiki rutuban janiyah. Ya. Wa huzzi ilaiki, dan goyangkanlah, ya, kepadamu wahai Maryam, ya, bijid'in nahlah, pangkal pohon kurma, tusakit 'alaiki, ya, apa, digoyangkan ke arahmu, ya. Pohon kurma itu digoyang-goyangkan biar kurmanya jatuh. Ini digambarkan bagian dari ikhtiar. Ternyata rizki itu tidak bisa hanya ditinggal duduk, harus ada ikhtiarnya. Walaupun ada kisah tentang seorang murid dan gurunya
yang berdiskusi masalah rezeki harus ikhtiar atau tidak? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i menyampaikan rezeki itu harus dicari. Imam Malik enggak. Akhirnya Imam Syafi'i kerja. Imam Syafi'i itu walaupun imam besar, kerjaannya panggul kuli. Setelah manggul dapat uang, dibelikan kurma. Akhirnya datang ke gurunya. Wah, ini mesti guru saya kalah diskusi sama saya. Ahlan Ustadz Ibra Pinarak di dalam. Insya Allah nanti yang mengimami maghrib Ustadz Ibra As-Sawlah. Beliau alumni dari Darul Arqam. Alhamdulillah sudah mendapatkan sanad Al-Quran, Hafiz An Asim, dan kemarin juga baru dari Madinah. Beliau datang, tadi saya minta suruh jadi imam. Alumni Darul Arqam, Bapak Ibu. Ini alumni Darul Arqam. Pinarak. Ya, alhamdulillah. Sudah berbuka terakhir. Maka harus ada ikhtiarnya. Bapak Ibu kan diberikan Allah SWT. Pas niki mugi-mugi kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal yang berkah, dan kita dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.